dulu waktu bulan kemarin, 2 bulan terakhir itu saya berkunjung ke sini karena ini juga wilayah binaan saya. Sudah terancam kekeringan, air irigasi sudah tidak bisa sampai lagi ke ujung sini karena ini daerah paling ujung sudah. Jadi total saya data ada 50,75 hektar dengan potensi sumur yang ada pada saat itu 19 unit. Jadi saya buat video kan testimoni ke petani yang sudah punya sumur dan apa semua. Saya kirim sudah Pak Kadis dan Ibu Sekdir untuk menghadap Bapak. Jadi yang bisa dijawab pada saat itu hanya 10 unit mesin. 10 unit itu pakai bergantian untuk menyelamatkan yang 50,75 hektar. Jadi total ini sekarang bisa diselamatkan semua. Kalau seandainya tidak ada mesin ini, sebenarnya maka yang 50,75 itu selesai. Jadi real yang sudah dipanen sekarang itu ada 8 hektar, 65 aren. Dengan real produksi yang sudah real fisik, gabah kering giling itu ada 55 ton, 665 kilo. Berarti Sudah real. berarti 6 ton, rata-rata 6 ton. 6 ton 400. 6 ton 400. Kalau saya banding panen musim hujan dengan yang sekarang, justru produktivitas lebih tinggi sekarang. Lebih tinggi. Itu kenapa? Karena dari pola pengaturan air dengan aplikasi pupuk. Jadi waktu aplikasi pupuk dia tidak terbawa oleh air. Oh iya. Dan serangan hama penyakit agak lebih mudah dikendalikan. Hanya baru tahun ini untuk air musim panen ada terserang hama penyerik batang coklat. Yang cuman dari Pak Kabit TPH juga ada intervensi obat di brigade, ada berapa liter juga diberi obat yang sudah bisa diselamatkan. Jadi yang dipanen hari ini ada 6 hektar. Dan hasil ubinan itu 6 ton 200. Ya seandainya kalau mesin ini sebenarnya tidak ada maka sementara produksi harga beras yang sebelum panen ini sudah mencapai 700 per 50. Harga terakhir pas mendekati panen sudah sampai naik 725 per ton. Tapi sekarang sudah kembali normal, petani juga yang asli sini sudah beli. Ya, kita berharap nanti KTNA dengan Bapak PT3K bisa bagaimana menjawab berbagai persoalan di lapangan ini. Nanti Komisi Pertanian tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk pendekatan brigade ini tetap kita pertahankan karena saya pikir ini efektif. Ini harus kita pertahankan dan bila perlu kalau di sini di Amparan ini masih juga pompa nanti kita tambah. Jadi Pak Kadis sudah hanya 10 tambah lagi kalau bisa tambah 5 atau berapa rekan. Ya. Cerita awalnya sehingga Bapak diundang itu karena petani merasa bahwa ini sangat bersyukur dan mereka mau menyampaikan secara langsung keluhannya mereka. Bukan berarti yang bensin ini tidak bagus, hanya dari sisi efisiensi biaya saja. Kalau ya nanti kita yang kasih yang solar Pak Kadis ya, Pak Sekda ya, kasih yang solar. Hari ini memang kita bersyukur di tengah kegalauan seluruh masyarakat Ronda Bakuni di Sumba Timur, di NTT, bahkan di Indonesia yang berkaitan dengan kenaikan harga pangan yang khususnya beras. Tetapi kita di Pangolodo di sini muti pandanya, kau pandanya, Bapak Ibu saudara sekalian. Pada musim tanam yang lalu kelebihan air panen, sekarang kekurangan air panen. Itu luar biasa, itu hanya keajaiban. Dan kita syukuri itu kalau hari ini ya tuan rumah di sini memanggil gembala untuk kita syukuran, saya pikir itu adalah pilihan yang benar. Dan terus terang saja bahwa ketika saya disampaikan oleh Pak Niko pada waktu yang lalu bahwa harus diselamatkan kurang lebih 50-an hektar itu, saya langsung perintahkan secepatnya untuk lakukan doping mesin itu sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, kita pengadaannya 20 yang ada di sana, tapi memberi 10 di sini. Tentu timbul pertanyaan bagi orang, ya kan? Kenapa harus di sana? Ya, karena kami melihat ketika datang yang lalu begitu berhasil. Bahkan kita punya mimpi bahwa di saat
saat ini kekurangan air atau kekurangan air dari irigasi itu sendiri, kita harus support secepatnya supaya berhasil sama dengan tahun yang lalu. Dan sekarang ada lagi tadi permintaan dari Bapak Desa, Ketua KTNA, bahkan BP3K, bahkan juga Umbu Sekca mewakili camat, bahwa kalau sekiranya bisa brigade yang 10 itu mesin itu tetap untuk masih dipakai lagi. Bagi kami Bapak Ibu saudara sekalian, kalau masyarakat memang kami dalam penilaian kami efektif, bagus itu, maka tiada pilihan lain, pakai uangnya, ampunan dengan ya. Bila perlu Bapak Ibu, kalau memang masih mau tambah uangnya, saya sudah bilang kepada dinas, kalau memang masih kurang, kasih lagi, ya, kasih lagi 5, karena kita ada pengadaan sekarang ini, ya, dari dana insentif fiskal itu sendiri, ya. Dana insentif fiskal itu dapat Bapak Ibu saudara sekalian karena berprestasi pemerintah, ya. Insentif fiskal pada waktu lalu 22 miliar, ya. Dana DID itu 21 miliar. Sekarang ini di tahun berjalan ini insentif fiskal 5,8. 4,2 itu kita untuk pertanian, 1,6 itu di PUPR, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, jadi apa yang disampaikan tadi oleh ya bapak-bapak yang sudah berharap banyak bahwa ada perhatian khusus, kita tetap perhatikan, ya. Coba memang kalau hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan di luar yang kami sampaikan tadi itu, khusus 2023 ini saya harus sampaikan dengan jujur bahwa kita memang mengalami kesulitan. Kenapa? Karena harus mengalokasikan 43 miliar untuk pemilu kada dan pemilu legislatif ini. Oleh karena itu saya mohon maaf dengan sangat bahwa kalau apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu di tahun 2023 ini kita sulit untuk merealisir, dan juga di 2024 nanti itu kebutuhan untuk pemilu itu kita alokasikan sulit. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, bukan berarti tertutup jalan, tidak berarti buntu semua. Kita terus berpikir, kita terus berusaha untuk mengakses sumber daya yang ada di pemerintah nasional dengan berprestasi dan berprestasi terus. Sekarang ini kita juga masuk nominasi sebagai daerah tertinggal yang paling inovatif. Kita masuk nominasi. Kalau di 2021 kita daerah paling juara 1, ya, paling inovatif se-Indonesia. Di 2022 juga daerah paling inovatif se-Indonesia 2022. 2023 sekarang kita masih masuk nominasi. Kita doakan, saya sudah selesai presentasi tadi. Ya, kita doakan supaya kalau misalnya berhasil, tentu ada lagi penghargaan insentif fiskal, ya, atau dana insentif untuk daerah-daerah yang berprestasi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya berterima kasih sungguh, ya, punya saudara-saudara di sini yang punya kesadaran yang tinggi bahwa tarama dibadi, raing dibadi, hingang. Kita harus berpeluh, kita harus berkeringat baru kita bisa mendapatkan hasil. Nah, saya bersyukur yang saya temukan di sini. Saya juga berterima kasih, ya, punya kawan-kawan di Dinas Pertanian, dari Kepala Dinasnya, Kabitnya, sekretarisnya, BP3K-nya, PTL-nya, semua, ya, punya camat, punya kepala desa yang punya kesadaran khususnya di Pangulu di sini. Oleh karena itu, saya sekali lagi mau sampaikan pada kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh kepala dinas juga tadi perlu kita pertimbangkan. Karena sekarang itu lahan yang 40 hektar BBU Lewa itu kita sudah buka 7 hektar. Dan 7 hektar itu sudah ditanami hortikultura dan sudah ada hasilnya. Saat ini 2 minggu lagi sudah panen semangka itu. Ya, luas lahannya tidak seberapa yang ditanam itu semangka. Lombok juga sudah berbuah, tinggal dipanen. Juga ini terong, ini melon, ya, ini labu, tomat, ini patola, ya. Ya, banyak Bapak Ibu saudara, ya. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh tentu kita secara perlahan-lahan tentu merubah cara atau masyarakat itu untuk berubah dari masyarakat petani padi ke hortikultura memang butuh waktu, ya. Di Lewa pun begitu dulu, tetapi dengan sudah ada di BBU sekarang orang rame-rame sekarang, ya, orang rame-rame. Jadi kepala BP3K
saya berpikir dicarilah satu template begitu, ya. Kita siap fasilitasi, bibitnya kita kasih, pendampingannya kita kasih, pupuknya kita kasih, dan bila perlu juga membukanya itu juga Pak Kadis diupayakan supaya dibuka, karena di Lewa pun yang awalnya itu kita buka dengan eksa dulu, karena itu semak sebenarnya semua, semak awalnya dibuka dengan eksa dulu semua, buka lagi garuk tanahnya pakai eksa, baru traktor lagi dan dibentuk lagi supaya bisa menjadi lahan yang layak ditanam hortikultura. Oleh karena itu, ya saya berharap dengan sungguh kita bisa melaksanakan itu secara bertahap. Yang berikut Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga berterima kasih ya tadi apa yang disampaikan oleh keluarga di sini bahwa kita ada banyak kendala yang harus mendapatkan perhatian, diantaranya listrik. Ya, listrik itu saya pikir di Pemburu sudah menyala ya. Laiwila itu hari sebenarnya tidak masuk di dalam apa. Saya pulang dari Gula Bejilu ditahan di sana. Ya, ditahan di sana. Ya, saya juga merasa tertantang. Hari itu juga saya menelpon kepalanya sana. Saya minta kalau bisa diperhatikan. Ya, tetapi syukur puji Tuhan juga dengan niat yang baik yang tulus itu, beberapa hari kemudian langsung ada datang petugas dan informasi dari Umbu tadi sudah menyala ya. Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan ini juga kita doakan nanti ya. Niko pasti kasih ingat supaya sebentar, kalau sini sulit kita telepon. Saya coba juga tadi sulit telepon. Ya, saya coba tapi sulit. Oleh karena itu nanti kita coba menindaklanjuti. Kalau bisa suratnya ada Umbu, biasanya kita pertegas surat dari desa, dari kecamatan itu kita pertegas lagi untuk bahwa ini menjadi prioritas sehingga mendapat perhatian. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, di setiap kesempatan momen apapun saya omong terus tentang stunting. Saya terima kasih tadi Umbu Said sudah sampaikan. Ya. Maksud saya adalah bahwa kalau turunnya hanya berapa belas orang, 16 tadi Mbak, ya, saya pikir itu ya terlalu sedikit itu. Kenapa? Saya punya kerinduan masyarakat di Pengeluru sini juga, ya, yang ratusan orang itu tidak termasuk di orang yang tertinggal nanti, yang tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang ada di kecamatan yang lain. Ya. Sejarah mencatat, ya, orang yang jadi bupati pada sini itu ya di Radamata sana, Umbu Haramburu Kapita. Harus terlahir lagi nantinya itu 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun yang akan datang, lahir lagi cucu cecenya Umbu Haramburu Kapita lagi gitu loh, yang jadi bupati, yang jadi sekda, atau yang jadi pejabat di sana. Kenapa saya sampaikan demikian? Hanya orang yang punya kualitas, yang tidak stunting waktu masih kecil, yang bisa bersaing. Kalau sudah stunting, amma kadip padunya, jadi nak kenapa amwanda? Nah benar, ini kita apa? Kali gini memang itu ang buah melawan. Ya, kalau stunting itu kan dia gagal tumbuh, yaitu fisiknya kecil, otaknya juga kecil. Kalau otak sudah RAM-nya kecil, kalau komputer gigi jadi nak pahili pikir nama, ya, tidak bisa, Bapak Ibu salah satu. Oleh karena itu, ini tantangan bagi kita. Ambu tahalawila wapanya yan na stunting, wong gena. Mana muda yan. Ya, ini persoalan serius ini. Ini persoalan generasi ya ke depan ini. Persaingan itu semakin ketat. Mungkin nanti yang jadi bupati itu bukan terbiasa oleh kelas saya nanti kalau harus di 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Sudah harus dia lebih apa lagi, dia punya otak, dia punya cerdas semua. Ya, dia punya kesehatan, dia punya mental, dia punya moral, semua itu sudah harus lebih di atas lagi. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh Nimi meninggal Yuhu ya menjadi sebuah pilihan. Mana nih kau kepala berpikirkan juga yana dari nggak tunjangan gue. Ya kan juga lantakan terus terang. Kalau saya melihat BP3K itu layak pantas untuk kita memberikan penghargaan. Tapi memang sudah ada pada waktu lalu kita sudah berpikir. Cuma refocusing itu berkaitan dengan ini itu sudah. Ya, saya sudah perintahkan kepala dinas pertanian. Coba hitung kita butuh berapa saya bilang. Kalau untuk kita memberikan insentif. Ya, tetapi berdoa saya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Maksud saya adalah bahwa kalau itu niat yang baik, ya, kenapa tidak? Ya, tidak ada yang tidak bisa kalau niat kita terbaik.
Termasuk juga ini hal yang mustahil Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan pada kita bahwa di saat kekurangan air, di saat El Nino dampak di mana-mana itu, ya di sini bisa panen, ya sebuah keajaiban gitu. Tapi mudah-mudahan saja rung paham yang nigawai na hot bana ipanita nigawai. Ya kan uwan da kanya tabi nura numul tau inga mai bai na kare janun. Iya to. Amu tunda ba yang hoda bertumbuh hagala garan. Ni jaga la tandak da pajadi apa perlu amuan da. Ingat manu na hulu hasil nun ingat menun nun. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pikir ini yang saya sampaikan pada kita, ya, dan mudah-mudahan ya apa yang saya lupakan nanti bisa diingat oleh Pak Sekda, juga bisa diingat oleh Kepala Dinas Pertanian, oleh BP3K juga, supaya ini bisa menjadi bagian dari perhatian kita untuk ke depannya. Terima kasih untuk Dasar Wisma yang sudah terbentuk, ya. Nyungga iana ya amung kita pakai tunu juga. Kadang-kadang may orang bilang garang-garang juga. Tapi jika anggal merambak win juga kadang-kadang juga saya juga ya kalau diomelin terus-terus. Kau omong juga kalau berkaitan dengan PKK, jangan lupa ya nanti saya omong. Jadi sekarang ini ya sudah apa PKK itu ya harus bisa menindaklanjuti, dan terima kasih di Pangaludu ini adalah kecamatan dan desa yang cukup aktif dalam menindaklanjuti berbagai program dan kegiatan dari tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Bapak Ibu, tadi bendungan anak ini saya pikir kita juga sudah bersurat secara resmi, ya. Mudah-mudahan tadi juga di sana tadi saya sempat, karena mereka minta juga di sana mesin, saya sempat menelpon juga, ya tadi di sana langsung dikasih 5 memang tadi dari kepala balai tadi, ya dari provinsi, ya. Kalau tadi juga Umbu siapa sektor minta untuk dibenda, ya saya pikir lebih cocok yang 4 di Umbu, ya. Tadi juga dibisikin oleh Ketua KTNA pendulang kena lah Ibu Pendeta Lahanggaruruan, ya. Jadi Pak Kadis catat itu. Uanya lah bianda, uanya Lahanggaruru, ampada nyawalan, ya. Ya seperti itu. Dan di sini kalau memang masih butuh untuk ditambah, nanti kita tambahkan, ya. Jadi ini saya sampaikan, terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan, dan kalau sebentar kita tidak terlalu lama karena harus menghadiri lagi hajatan keluarga yang nikah juga. Jadi dani hanya lalu dua mana, jadi ya doakan supaya kami terus sehat dan terus diberikan hikmat pengertian supaya bisa urusin masyarakat dan Sumba Timur. Terima kasih, selamat sore menjelang malam. Salam untuk kita semua.